siang hari ini kita mau ngobrol sebentar nih Bu. Boleh ya? Iya, boleh. Sekitar sharing pengalaman Bu. Adapun kegiatan kita pada siang hari ini yaitu kegiatan praobservasi ya Bu ya, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan Bu Retno selaku seorang guru. Saya ingin tahu nih cerita pengalaman Bu Retno di kelas Bu Retno seperti apa. Menurut Bu Retno itu bagaimana Bu kondisi kelas Bu Retno? Apakah ketika mengajar Bu Retno mengalami kendala atau hambatan saat mengajar anak-anak didik Bu Retno, terutama di kelas 1 ya Bu Retno ya? Oke. Apakah Bu Retno mengalami kendala Bu? Kalau ada itu bagaimana kendalanya Bu Retno? Iya, Bu Upi. Saya mengalami permasalahan di dalam kelas karena siswa saya kadang kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan, saya sampaikan. Apalagi ketika saya memberi tugas kepada anak itu kurang maksimal dalam mengerjakan. Walaupun mengerjakan kadang-kadang juga tidak seperti yang diharapkan. Mungkin karena memang anaknya kurang berminat atau gimana ya. Jadi masalahnya anaknya kurang berminat, dia kurang tertarik dengan pelajaran yang disampaikan seperti itu ya. Berarti ketika Bu Retno memberikan tugas ataupun membuat produk, berarti anaknya itu kurang tertarik, benar ada yang merasa tidak tertarik ya. Oh ya seperti itu. Oke Bu. Oke. Kalau tadi Bu Retno sudah tahu ini masalahnya kan seperti itu nih. Permasalahan di kelas Bu Retno seperti itu. Kemudian menurut Bu Retno ini kira-kira penyebabnya atau hal yang menyebabkan permasalahan itu terjadi, kenapa kok anak tidak tertarik, kadang ketika membuat produk hasilnya tidak maksimal, itu Bu Retno sudah tahu belum atau kira-kira apa ya ini penyebabnya? Ya mungkin apa karena mereka memang mempunyai minat belajarnya yang beragam ya Bu. Karena kalau kita memberi tugas disamakan itu hasilnya tidak maksimal. Sekarang Bu Retno sudah tahu ya bahwa memang anak ternyata memiliki minat yang berbeda ya Bu, ternyata dari yang Bu Retno sampaikan. Kemudian Bu, kira-kira ini Bu Retno, jika mereka ini punya minat yang berbeda, itu bagaimana Ibu seharusnya Ibu melaksanakan pembelajaran ataupun tadi membuat produk yang sesuai dengan minat anak tadi Bu Retno? Mungkin saya bisa meminta mereka membuat produk sesuai dengan minat mereka atau keinginan mereka ingin membuat apa. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Setelah tadi Bu Retno tahu ini tadi sudah akan melaksanakan pembelajaran dengan menampung minat yang berbeda. Ini kira-kira langkah apa ini yang akan Bu Retno lakukan untuk menjalankan tadi rencana Bu Retno tadi? Mungkin yang pertama yang bisa saya lakukan yaitu menganalisis awal dulu untuk mengetahui minat anak itu apa, kemudian belajar apa saja yang harus disesuaikan dengan minat mereka. Kemudian saya baru menyusun RPP yang bisa mengakomodir minat dari anak-anak tersebut. Sekali nih Bu Retno tadi Bu Retno mendiagnosa dulu awal minat apa saja sih ini dari anaknya kan tadi di kelas 1 nih Bu Retno. Kemudian setelah itu ketika sudah tahu tadi Bu Retno kemudian membuat RPP sih Bu. Oh iya, ketika Bu Retno nanti menyusun RPP, nanti kan pasti ada tujuan pembelajaran yang ingin Bu Retno capai ya. Di sini saya ingin tahu Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Retno capai nanti ketika melaksanakan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya yaitu saya ingin mengenalkan bangun datar dengan benda konkret dan mengelompokkan benda-benda itu, kemudian menyajikan hasil diskusi kelompok dengan benar. Misalnya seperti bangun datar kan anak kelas 1 baru mengenal persegi panjang, persegi, lingkaran, dan segitiga. Berarti nanti ingin mengenalkan dulu pada anak ya baca-baca bangun datar itu ya tadi ya. Oke. Apa ini strategi yang akan Bu Retno terapkan dalam mencapai tujuan itu Bu? Strategi yang akan
laksanakan yaitu menggunakan pembelajaran kelompok atau kooperatif learning, karena saya juga ingin meningkatkan keterampilan anak-anak supaya bisa bekerja sama dengan temannya satu dengan yang lain dan bisa mengambil keputusan. Misalnya anak-anak dari guru yang berikan bangun datar itu, kalian bisa membentuk apa? Misalnya membentuk rumah atau membentuk seperti semacam mainan. Ya nanti kan anak pasti banyak ya Bu ya, apa yang diinginkan anak kan sesuai ada minatnya. ada mungkin yang tidak bisa sebetulnya mungkin dia lebih suka menulis gitu kok kan sendiri-sendiri minat yang tadi saya sampaikan. Ya bagus sekali strateginya nih Bu. Saat observasi kali ini itu saya ingin tahu nih Bu, area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Retno dalam pembelajaran Yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran ini yaitu mengakomodir semua kebutuhan yang siswa butuhkan dengan kondisi siswa yang berbeda dan kemampuan untuk mengelola emosi anak tersebut. Itu berarti nanti ingin mengakomodir dari minat masing-masing siswa kemudian juga nanti akan apa ya mengelola emosi dari anak nanti ketika di pembelajaran di kelas. Ketika Bu Retno sudah tahu area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Retno, kemudian kira-kira apa itu Bu Retno ukuran dari keberhasilan nanti ketika Bu Retno melaksanakan pembelajaran di kelas? Baik, untuk itu bisa saya katakan berhasil dan tidaknya siswa itu membuat suatu produk disesuaikan dengan minat belajarnya mereka. Juga mereka mampu berkolaborasi dengan temannya yang lain. Oke, berarti dianggap berhasil ketika anak nanti berhasil membuat produk sesuai minatnya. Kemudian juga ketika dia bisa bekerja kelompok bersama dengan temannya. Kira-kira ini Bu Retno tadi sudah tahu area pengembangannya, sudah tahu ukuran keberhasilannya. Sekarang apa kira-kira ini yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan hal yang tadi Bu Retno sampaikan? Seperti tadi yang saya temukan di awal, saya menganalisis dulu, menganalisis awal untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Itu yang pertama. Kemudian saya membuat RPP dan menyiapkan media dan model apa yang perlu saya buat. Kemudian Bu Retno ketika sudah mempersiapkan semua itu, apa ini hal yang bisa mendukung Ibu Retno untuk mencapai pembelajaran seperti yang Bu Retno impikan? Ya, saya sangat membutuhkan dukungan dari pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari teman-teman sejawat yang bisa membuat saya lebih mantap untuk bisa teman sejawat itu sebagai teman sharing saya. Juga untuk prasarana dan sarana untuk bisa disetujui oleh kepala sekolah. Bu Retno sekarang sudah tahu apa yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang tadi ingin Bu Retno lakukan. Sekarang kira-kira kapan ini kita bisa melaksanakan observasi di kelas? Saya sudah tidak sabar ingin melihat action Bu Retno di kelas, apalagi di kelas 1 pasti butuh sekali apa ya strategi khusus untuk menangani anak kelas 1 ini. Kapan ini kira-kira Bu Retno bisa dilaksanakan tanggal 9 Maret ya, 9 Maret 2023. Oke, kalau begitu Bu Retno, untuk pelaksanaan selanjutnya kita kan akan melaksanakan refleksi dari observasi ya Bu Retno. Pelaksanaan dari refleksi pasca observasi nanti Bu Retno bisanya kira-kira kapan? Insya Allah hari Senin tanggal 13 Maret ya. Oke, kalau Bu Retno berkenan hari itu insya Allah saya juga bisa. Insya Allah saya juga siap karena memang ini kan ketika kita pelaksanaan observasi harus ada refleksi ya Bu ya, untuk mengetahui apa sih kekurangan ataupun kelebihan yang sudah dilakukan pembelajaran tadi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Retno atas waktunya. Sepertinya itu yang saya ingin tahu dulu nih di kegiatan
kegiatan praobservasi ini untuk mengetahui persiapannya Brutno apa yang nanti dilakukan ketika observasi. Saya rasa sekian. Terima kasih untuk sharingnya, untuk berbagi pengalamannya ini. Nanti kita bisa ketemu lagi di observasi ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat dan kita berbagi pengalaman. Oke, ya Bu, terima kasih banyak. Saya akhirnya cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa lebih dahulu yang akan dipimpin oleh Zara. Yo Zara yang keras. Anak-anak, sebelum pembelajaran ibu mau ngabsen dulu. Yang tidak masuk siapa ya? Kenapa? Oh, sakit. Semoga teman kita yang sakit cepat sembuh dan dapat belajar kembali ya. Gimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Bu Guru ingin menanyakan perasaan kalian. Lah, Zara kenapa itu kok menangis? Kenapa? Belum makan. Kenapa belum makan? Kesiangan, besok lagi bangunnya lebih awal. Nah, kita coba menyanyi lagu Garuda Pancasila. Hafal tidak? Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Kita kemarin sudah mengenal nama-nama bangun yang tadi kalian nyanyikan seperti topi saya Bunda. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita satu akan mengenal bentuk bangun datar. Nah, hari ini kita akan belajar bangun datar pada mata pelajaran matematika. Anak tadi sudah melihat video? Dari bentuk-bentuk bangun datar tadi ada berapa? Segitiga. Baik anak-anak, nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membagi kelompok, akan kita bagi menjadi dua. Yang satu menempel, yang satu nanti menulis. Kalian sudah berkelompok sesuai dengan minat kalian.
terlibat di kelas. Saya mau waktunya ini Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Retno. Kemarin kan kita sudah dengan ya, melakukan pembelajaran di kelas ya. Sudah melakukan pembelajaran di kelas. Nah, sekarang saya ingin ngobrol ini terkait yang sudah Bu Retno kemarin lakukan. Untuk yang pertama, Bu Retno, kemarin sudah melakukan pembelajaran. Kira-kira ini hal baik apa yang sudah Bu Retno lakukan kemarin saat pembelajaran Bu Retno? Alhamdulillah kemarin dari pembelajaran yang saya berikan, anak-anak sudah bisa membuat produk ya, kalau baik secara kelompok dan anak-anak juga minatnya sangat baik waktu pembuatan produk itu. Berarti kemarin anak-anak membuat produk ya? Iya. Berarti anak juga sudah mulai tertarik. Iya. Oh ya. Kemudian Bu Retno, tadi Bu Retno sudah menyampaikan anak sudah membuat produk, kemudian juga anak tertarik. Gitu. Nah, dari yang Bu Retno sampaikan tadi, indikator keberhasilan yang Ibu tetapkan itu apa kok? Yang menyatakan Bu Retno itu sudah tercapai. Saya merasa keberhasilan pada anak karena anak sudah mau aktif, dan sudah bisa membuat produk itu secara berkelompok, dan saya sangat senang sekali anak-anak sudah bisa membuat suatu produk sesuai dengan minatnya. Sebelumnya belum kok, tidak mau kok gitu. Iya, karena anak-anak sebagian kan ada anak yang aktif, juga ada yang kurang aktif dalam belajar itu. Dengan cara saya membuat kelompok secara sesuai minat mereka, ternyata anak-anak lebih senang. Ada keberhasilan ya dari yang sudah dilakukan ya. Seperti yang tadi sudah Bu Retno sampaikan ini, apa yang digunakan ini sebagai data acuan bahwa indikator yang tadi Bu Retno sudah sampaikan itu sudah tercapai, kemudian bisa mengukur kesiapan dari pembelajaran murid ke tingkat selanjutnya itu. Saya dengan cara merefleksi dan mengasesmen anak-anak itu supaya mereka bisa lebih minat lagi dalam pembelajaran. Oke, berarti ada asesmen ya, asesmen yang digunakan sebagai data. Oke, makanya Bu Retno bisa mengatakan ini ada berhasil ya ini. Berarti ada asesmen dan refleksi yang melakukan oleh. Oke. Kemudian Bu Retno, dari yang sudah Bu Retno lakukan kemarin itu pembelajaran sudah Bu Retno lakukan sesuai dengan apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang kemarin sudah Bu Retno lakukan? Ya mungkin saya lebih meningkatkan ke anak yaitu dengan cara model dan medianya ya. Karena anak-anak juga banyak yang aktif juga, karena sekolah kita juga mungkin dibilang anak yang berkebutuhan khusus, jadi banyak anak yang juga masih kurang aktif. Berarti nanti Bu Retno akan meningkatkannya melalui media dan model pembelajaran. Oke. Kemudian Bu Retno, tadi sudah tahu nih caranya nanti meningkatkannya melalui model dan media lah. Kemudian caranya bagaimana Bu Retno supaya nanti bisa meningkat keberhasilan dari siswa? Saya mungkin menggunakan kontak. Kemudian apalagi yang akan Bu Retno lakukan? Mungkin dengan meningkatkan anak supaya lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Berarti tadi konten ada ya. Berarti kalau anak tertariknya ada misalnya sumbernya siapa saja atau bagaimana Bu Retno di kelas? Kalau untuk menarik anak yang sesuai dengan minatnya mungkin tidak hanya satu sumbernya. Mungkin dari ada menonton video, kemudian kita bercerita, mungkin itu cara pendekatannya tadi ya ada beberapa sumber ya yang akan Bu Retno gunakan untuk bisa meningkatkan minat dari anaknya ya pembelajaran.
Oke, Bu Retno. Tadi sudah tahu nih cara meningkatkannya seperti apa itu Bu Retno. Kemudian apa ini yang Ibu rasakan saat murid di kelas Bu Retno ini menyatakan kepuasan atau tertarik ini tadi dengan apa yang Bu Retno sampaikan atau Bu Retno berikan kepada anak-anak? Saya merasa senang karena anak-anak itu aktif, Oke. semangat gitu. Jadi ternyata murid saya itu mempunyai banyak minat. Jadi saya harus meningkatkan keragaman cara belajar pembelajarannya. Kita tidak hanya satu, tapi ternyata harus beberapa memberikan beberapa materi yang berbeda sesuai dengan minat anak tersebut. Berarti Retno merasa senang ya, puas ya karena anak-anak ternyata tadi bisa mendapatkan sesuai dengan minatnya gitu. Kemudian dari yang tadi Bu Retno sampaikan, Retno sudah merasa senang nih perasaan anak dalam mengikuti pembelajaran Bu Retno. Kemudian inspirasi apa yang timbul dari perasaan atau pengalaman yang sudah Bu Retno lakukan di kelas Bu? Ya, saya ingin lebih meningkatkan lagi minat anak itu untuk lebih semangat lagi belajar. Tadi yang sudah disampaikan Bu Retno ini, apa yang disadari oleh Bu Retno dari semua yang sudah disampaikan oleh Bu Retno? Ya, saya sadar ternyata murid-murid itu tidak harus mengikuti guru untuk memberikan materi. Ternyata kita juga harus bisa memahami minat belajar anak seperti apa. Kira-kira ini dari yang tadi sudah Bu Retno sampaikan, itu apa yang akan dilakukan ke depannya Ibu Retno dalam pembelajaran yang akan dilakukan Bu Retno di kelas nanti? Kemudian saya akan lebih meningkatkan lagi cara saya mengajar, memberikan pembelajaran kepada Meningkatkannya bagaimana ini? itu belum dengan cara mungkin memahami minat anak tersebut. Baik Bu Retno, tadi kan dari hasil refleksi tadi, kemudian dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan juga di kelas Bu Retno, itu kita sekarang masuk ke sesi perencanaan. Oke, berarti selanjutnya adalah sesi perencanaan. Yang pertama, ini menurut Bu Retno ini, kompetensi apa lagi ini yang akan Bu Retno tingkatkan ke depannya? Antara anak yang satu dengan yang lain, kan mungkin ada satu dua anak yang sama minatnya, dan ada lagi yang beda. Apa saja ini ukuran keberhasilan dari nanti pengembangan yang akan dilakukan? Jadi kita memberikan anak nilai ya sesuai dengan kemampuan anak itu. Berarti dari asesmen ya. Baik Bu Retno, bagus sekali ya. Kemudian Bu Retno, saya ingin tahu ini apa saja hal-hal yang harus disiapkan oleh Bu Retno. Kebetulan di kelas sudah ada LCD proyektor, kemudian kita harus menyiapkan misalnya anak yang suka membaca, kita harus menyiapkan buku bacaan, kemudian yang senang menempel kita harus menyiapkan alat-alatnya, alat gambarnya, kemudian ada anak yang senang menggambar, berarti saya harus menyiapkan gambar. Hal-hal yang sudah ada kemudian bisa membantu keberhasilan tadi apa itu? Apa saja Bu Retno tadi kita menyampaikan apa sih? Pembelajaran anak-anak sebagian besar sudah bisa dilihat hasilnya. Tadi itu hal yang akan Bu Retno siapkan untuk bisa mendukung itu apa Bu selain LCD? Jadi misal dari materinya bagaimana melalui apa saja seperti itu. Sumbernya kan satu, tapi saya harus menyiapkan banyak macam dari minat anak tersebut. Kemudian tadi setelah Anda Bu Retno tahu hal yang bisa membantu keberhasilan belajar Bu Retno, ini Bu Retno perlu dukungan dari siapa saja Bu Retno? Yang jelas saya juga butuh dukungan dari teman-teman, satu dari kepala sekolah, dua dari teman-teman sejawat yang lebih senior untuk saling sharing. Ya, kemudian sarana, terutama sarana dan prasarana yang harus betul-betul perlu disiapkan. Berarti memang dukungan dari warga sekolah yang diperlukan sekali untuk keberhasilan dari pembelajaran Bu Retno.
pembelajaran yang lebih lanjut. bulan depan berjalannya nggih. Kemudian setelah nanti berjalan seperti itu, kira-kira kapan lagi kita juga bisa melakukan refleksi berupa Mungkin dari bulan pengembangan depan minggu kedua kalau enggak minggu kedua atau ketiga. Berarti ini kelas 1 masih ada berapa? dua. Masih ada 2 nggih. Berarti masih bisa nggih untuk dilaksanakan nanti terkait refleksi dari pembelajaran nanti yang bisa dilakukan pengembangannya seperti apa. Nggih. Oke, ya, insyaallah nanti semoga kita bisa melaksanakan nggih. Kita bisa melaksanakan di kelas. Saya rasa seperti itu menurut nggih, dan semoga nanti apa yang pelajari bersama-sama, kemudian saya juga bisa mempelajari apa pengalaman dari Bu Retno, nanti bisa Bu Retno juga terapkan di kelas. Jadi nanti anak-anak bisa memperoleh manfaat dari apa yang sudah dipelajari bersama. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam saya mendampingi Bu Retno kemarin pra observasi, kemudian observasi di kelas, dan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bu Retno. Saya mohon maaf Ibu. Semuanya memang untuk kebaikan bersama gitu, untuk kita kedepannya meningkatkan kompetensi kita gitu kan. Terima kasih nggih Bu Retno. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.